والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas matan, yaitu tentang mustatir wujuban, dan dia mudahnya apabila antum menjumpai fiil tersembunyi di dalamnya ana, nahnu dan anta, maka itu dia adalah wujuban. Ana, nahnu dan anta, oh ini dia takdirnya ana, oh pasti wujuban. Oh ini dia takdirnya anta, oh pasti wujuban. Oh ini dia takdirnya nahnu, udah pasti wujuban. Udah, itu mudahnya. Kemudian penulis menjelaskannya lebih rinci, dan itu sudah kita bahas. Ada 4 tempat. Dan sekarang kita masuk langsung ke dalam syarahnya. Wa qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu imma mustatirun wujuban ila akhirih dhabitul mustatiri wujuban annahu la yahillu adh-dhahiru mahallahu. Itu distabilo. Wa dzalika kad-dhamiril mustatiri fi qawlika qum. Ini dia wujuban. Kenapa? Fa innahu la yumkinu ibrazuhu wala ihlalu adh-dhahiri mahallahu. Contoh, fala yuqalu qum anta wala qum zaidun ala an yakuna anta aw zaidun fa'ilan lahu. Kata pensyarah hafizallahu taala, mustatir wujuban, dhabitul mustatiri wujuban, ketentuan mustatir secara wajib. Ya, ketentuannya apa? Kapan dikatakan mustatirnya wajib? Maka di sini pensyarah mengatakan ketentuannya adalah annahu la yahillu adh-dhahiru mahallahu. Bahwasannya isim zahir tidak dapat menempati, la yahillu menempati. Bahwasannya isim zahir tidak dapat menempati kedudukannya. Isim zahir tidak dapat menempati kedudukannya. Berarti apa? Wajib sembunyi. Mustatir tersembunyi. Wujuban berarti apa? Wajib, nggak bisa nampak. Hingga isim zahir nggak bisa menempati kedudukannya. Nggak bisa dia dinampakkan kemudian digantikan dengan isim zahir, nggak bisa, karena itu dia wujuban, wajib sembunyi, nggak bisa nampak. Wa dzalika kad-dhamiril mustatiri fi qawlika kum. Dan demikian itu seperti dhamir mustatir pada perkataanmu qum, bangunlah kamu. Nah, di sini dia kalau versi mudahnya, kalau antum lihat kum fil amr, failnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Tadi kita udah tahu kalau takdirnya salah satu dari 3, oh ini anta, udah pasti wujuban. Dan ini dijelaskan oleh pensyarah, kum, bangunlah kamu, dia wajib sembunyi, nggak bisa nampak. Kum anta sebagai fa'il nggak bisa, anta sebagai fa'il ya nggak bisa. Atau kum zaidun, ya zaidun sebagai fa'il nggak bisa. Fa'innahu la yumkinu ibrazuhu, karena sesungguhnya tidak mungkin menampakkannya, yaitu menampakkan domir, hu kembali kepada domir, nggak bisa kum anta. Yang antanya sebagai fa'il, ingat ya. Karena nanti ada yang mengatakan kum anta tapi antanya sebagai taukid, itu boleh. Ini yang dimaksud nggak bisa menampakkannya, yaitu antanya yang sebagai fa'il. Wala ihlalu dhahiri mahallahu, dan tidak juga menempati isim zahir kedudukannya. Isim zahir nggak bisa menempati kedudukannya. Nggak bisa kum zaidun. Zaidun sebagai fa'il tidak bisa. Maka di sini kita tahu kum, karena
Domirnya nggak bisa nampak karena isim zahir tidak bisa menempati kedudukannya, maka dia takdirnya anta wujuban. Fala yuqalu kum anta wala kum zaidun, maka tidak dikatakan kum anta, tidak juga kum zaidun, ala ayyakuna anta au zaidun fa'ilan lahu, atas menjadi bahwasannya anta atau zaid sebagai fa'il untuknya, nggak bisa. Karena itu dia wajib sembunyi. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala? Dia antanya nampak. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, uskun anta. Nah, ada antanya gimana tuh, Ustaz? Tadi kata anta nggak nampak. Kalau fil amr, untuk lawan bicara satu laki-laki, gitu kan, itu dia sembunyi secara wajib, nggak bisa nampak. Nggak bisa tadi kata antum kum anta, tapi ada dalam firman Allah uskun anta. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini jawabannya adalah fa anta laisa fa'ilan lil fi'li. Anta di sini dia nampak memang. Tadi kita katakan domir nggak bisa nampak. Di sini dia nampak. Karena apa? Laisa fa'ilan lil fi'li. Dia bukan fa'il untuk fi'il. Wa innama huwa tawkidun lid-dhamiril mustatiri fihi. Dan sesungguhnya dia hanyalah sebagai penguat untuk domir mustatir di dalamnya, sebagai penguat. Kesimpulannya nggak bisa nampak. Nampak dalam firman Allah uskun anta, dia bukan fa'il, tapi sebagai penguat untuk domir yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, perhatikan, wa yastatiru ad-dhamiru wujuban fi mawadhi'a dzakara al-musannifu minha arba'atan. Wa yastatiru ad-dhamiru, dan tersembunyi domir secara wajib. Kita sudah tahu tadi maksudnya apa secara wajib, yaitu isim zahir tidak bisa menempati kedudukannya. Mudahnya yaitu wajib sembunyi, nggak bisa nampak. Domir tersembunyi secara wajib fi mawadhi'a, di beberapa tempat. Dzakara al-musannifu minha, penulis menyebutkan sebagian darinya arba'atan, empat tempat yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, ahaduha fi fi'li amril wahidil mudzakkari nahu idrib wa qum wantaliq wastakhrij. Fa fi kullin minha dhamirun mustatirun wujuban marfu'ul mahalli 'alal fa'iliyyati bikhilafi amril wahidati wal muthanna wal majmu'i fa inna ad-dhamira yabrazu fil jami'i nahwu qumi. Itu ada dhamir yang nampak, ya, wa quma alif, wa qumu waw. Tempat yang pertama yang mustatir wujuban adalah fi fi'li amril wahidil mudzakkar, pada fi'il amr yang untuk satu laki-laki. Bangunlah kamu, satu laki-laki. Belajarlah kamu, satu laki-laki. Bacalah kamu, satu laki-laki. Itu fi'il amr, satu laki-laki. Ini dia mustatir wujuban. Contohnya apa? Idrib. Ini dia fi'il amr untuk satu laki-laki. Pukullah kamu, laki-laki. Kum juga sama. Intalik, stakhrij. Kemudian kata pensyarah, fa fi kullin minha dhamirun mustatirun wujuban, maka pada setiap darinya idrib, qum, intalik, stakhrij, di dalamnya terdapat dhamirun mustatirun wujuban,
Domir yang tersembunyi secara wajib. Marfu'ul mahalli, yang dia marfu kedudukannya ya sebagai fa'il, al-fa'iliyah. Idrib wa fa'iluhu, fa'iluhu fa'il marfu. Domirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Bi khilafi amril wahidati, berbeda halnya dengan perintah untuk satu perempuan. Al-wahidati, satu perempuan. Karena ada tak marbutoh di situ. Itu dia nampak domirnya. Nanti ada di akhir itu contohnya. Wal musanna, dan juga fi'il amr untuk musanna 2, itu pun nampak juga sama. Wal majmu'i, ya fi'il amr untuk jama' itu juga nampak. Fa inna ad-dhamira yabrazu fil jami', maka sesungguhnya domir itu nampak pada semuanya, yaitu pada wahidah, satu perempuan, musanna 2, jama' ya lebih dari 2, itu dia semua domirnya nampak. Kumi, domirnya mana? Ya ahsan. Jadi kalau antum i'rab kumi, ada yang bisa i'rab. Bagaimana cara i'rabnya? Subhanallah, yang bisa i'rab ini ajib. Siapa yang bisa i'rab? Siapa yang mampu untuk meng-i'rab? Mana jadi keingat deh. Dulu kayaknya ada yang pernah bisa jawab itu Yusuf ya? Ya Yusuf ya? Beli apa? Mie ayam ya? Belum anak kasih ya? Ingetin Ana habis ini. Alhamdulillah keinget. Kayak gitu ingetin ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa meng-i'rab nih? Kebetulan alhamdulillah di sini nggak ada catatan kaki i'rab gitu. Di Tuhfatul Shobiyah kan ada ya beli ya. Ingat gak antum buku Tuhfatul Shobiyah? Siapa bisa i'rab nih? Kumi. Nggak ada, lupa semua. Gimana ini lupa semua? Butuh banyak murojaah. Dan ini butuh niat yang jujur, keinginan yang kuat. Karena orang yang niatnya yang jujur, keinginannya yang kuat, indahul azimah qawiyah, dia pasti murojaah tanpa disuruh. Udah murojaah berarti kurang lagi murojaahnya. Ustaz, ana udah murojaah, ya berarti kurang, tambah lagi. Apa qumi? Fil amr mabniyun ala hadfin nun. Liittisalihi biya'il muannatsatil mukhatabah. Zakaria mabni ala apa Zakaria tadi? Ahsan, masyaallah. Begitu juga kuma, begitu juga kumu ya, mabniun ala hadfin nun. Qumi liittisalihi biya'il muannatsatil mukhatabah. Kuma liittisalihi bi alifil itsnain. Qumu liittisalihi bi wawil jamaah, gitu deh. Oke. Kesimpulannya di sini domirnya nampak pada semua ya. Kumi itu domirnya ya. Wal ya'u domirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, ya domirnya nampak tuh ya domir. Kuma al alifu domirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Qumu al wawu di situ dia domirnya domirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nampak. Tapi kalau pada fil amr yang satu laki-laki dia tersembunyinya wajib. Asani, tempat yang kedua. Fil mudhari'i al mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudzakkari. Nahwu anta taqumu wa tadribu wa tantariqu wa tastakhriju. Ay anta
bi khilafil mabdu'i bi ta'il ghaibati nahwu hindun taqum ay hiya fa inna istitarahu jaizun la wajibun kama sayati di halaman setelahnya safha ba'daha wa bi khilafil mabdu'i bi ta'i khitabil wahidati aw tathniyati aw al jam'i fa innahu yabrazu fil jami'i nahu taqumina tuh khitabil wahidati ta khitabil wahidati wa taqumani ini tasniyah wa taqumuna ini jamak mudzakkar wa taqumna itu jamak muannas. Nampak semua tuh domirnya. Oke, ats-tsani yang kedua yang tersembunyi domir di dalamnya secara wajib itu pada fil mudhari'il mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil mudzakkari. Pada fi'il mudhari' al mabdu'i bi ta yang diawali dengan ta. Yang antum lihat nih, jumpa fi'il mudhari' enggak ada fa'ilnya di depannya nih. Enggak ada fa'ilnya di depannya. Diawali dengan ta. Antum lihat nih, oh diawali dengan ta nih. Wah, berarti mustatir nih. Tapi mustatir apa? Wujuban atau jawazan? Dan antum lihat di sini, taknya untuk apa? Kalau yang wujuban bitai khitabil wahidil mudzakkari. Dengan ta lawan bicara mufrad mudzakkar baru itu wujuban. Baru itu wujuban. Jadi dilihat konteksnya. Abdul Halim, misalnya katakan qabla adhan adh-dhuhri tadhhabu ila al-masjid mubasharah. La takun misla mra'atin tusalli fil baiti. Lihat, tuh ada dua. Ya Abdul Halim, qabla adhan adh-dhuhri tadhhabu ila al-masjid. Ini yang pertama, mubasyarah, tadhhabu. Oke? Antum lihat tuh, mana yang wujuban, mana yang jawazan. La takun mithla imra'atin. Takun lagi nih, takun. La takun. Fil mudhari juga. Dari dengan tak. Mithla imra'atin. Tusalli, ini tak juga nih. Fil baiti. Yang lain mikir nanti Abdul Halim enggak bisa, anak lempar. Abdul Halim, qabla adhan adh-dhuhri tadhhabu ila al-masjid, tadhhabu fil apa di sini dia? Diawali dengan ta. Oke. Maka di sini antum lihat diawali dengan ta nih. Apakah taknya untuk lawan bicara satu laki-laki? Zakaria, Abdul Halim, tak di sini untuk lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Tadhhabu, kamu lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Atau untuk perempuan? Laki-laki, antum laki-laki berarti. Oke. Jawazan atau wujuban berarti di sini mustatirnya? Oke, ahsan. Ya Abdul Halim, qabla adhan adh-dhuhri tadhhabu ila al-masjid. Berarti di sini apa tadhhabu? Fa'ilnya domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Mustatirun fihi wujuban takdiri anta. Karena fi'il mudhari diawali dengan ta dan taknya untuk lawan bicara satu laki-laki. Oke, lanjut lagi. Yusuf. Jangan, dikta.
Lanjut tadi, tadhhabu ilal masjid mubasyarah la takun mithla imra'atin. Takun di sini isimnya berarti ya. Isimnya bukan fa'il karena dia kana yakunu min af'alin nasikhah naqisah. Isimnya mana? La takun, iya. Isimnya mana? Domir mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban atau jawazan? Wujuban atau jawazan? Ayo. La takun mithla mar'atin. Coba lihat. Takun fi'il mudhari. Faruk, takun apa? Fi'il mudhari. Diawali dengan tak. Oke. Tadi dia yang wajib sembunyi kalau taknya untuk lawan bicara satu laki-laki. Oke. La takun mithla mar'atin. Ini dia taknya untuk lawan bicara satu laki-laki atau untuk perempuan atau yang dibicarakan perempuan. Panas. Tadi kan yang wajib sembunyi itu kalau diawali tak dan taknya untuk lawan bicara satu laki-laki. Ini lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Azam. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bukan perempuan. La takun mithlam imro'ah. Perempuan. Coba. Yang laki-laki tunjuk tangan. Wah. Ragu ya. Antum nggak tunjuk tangan? Antum perempuan berarti? Setuju. Oh, laki-laki. Laki-laki mana tunjuk tangan tinggi dong? Wah, semua pada ikut-ikutan ya. Antum apa aja? Perempuan? Laki-laki? Nggak tunjuk tangan? Tunjuk tangan, oke. Iya, dia laki-laki. Artinya apa? Janganlah kamu, wahai Abdul Halim, seperti perempuan. Berarti di situ apa? Wujuban. Misla mur'atin li'annaha tusalli fil baiti. Khalil, li'annaha tusalli fil baiti. Tusalli fil mudhari, diawali dengan tak. Fil mudhari diawali dengan tak. Di sini taknya untuk lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Oh iya, Anas. Bukan. Antum Faruk. Antum Alwi. Bukan. Antum Abdul Halim. Oi. Dia ting ting tong. Bukan. Apa Abdul Halim? Li annaha tusalli fil baiti. Antum? Ya pokoknya li annaha tusalli fil baiti. Tusalli ini dia kan fi'il mudhari dengan diawali dengan tak. Taknya untuk lawan bicara satu laki-laki sehingga mustatir wujuban atau bukan? Jawazan dia. Antum? Wujuban. Berarti ngikut Khalil. Oke, antum. Jawazan antum? Ikut-ikutan ya. Oke, ini jawazan ya. Lihat dari konteksnya. La takun mithla mur'atin, janganlah kamu menjadi seperti perempuan. Oke? Li'annaha, karena bahwasanya dia perempuan, tusolli, berarti apa? Dia juga perempuan. Oleh karena itu berarti taknya bukan lawan bicara satu laki, tapi untuk dia perempuan. Berarti apa? Yang dibicarakan perempuan. Maka bukan wujuban. Paham sampai sini? Penting nih, banyak orang yang keliru di sini. Satu lagi.
Nah, Faruk. Faruk. Tatawaddau fil masjid hatta la tata'akhkhara. Ya Faruk, tatawaddau fil masjid hatta la tata'akhkhara. Oke? Wa Aisyatu tatawaddau fil baiti li'annaha imra'atun wa hiya tusalli fil baiti. Masyaallah, sama-sama saja, tapi enggak apa. Faruk, ini enggak nyinggung ya. Cuma nyenggol doang. Faruk, tatawaddau fil masjidi hatta la ngapain itu? Aduh. Tadi udah ke kamar mandi. Ya, cepetan. Faruk, tatawaddau di sini fi'il apa? Mudhari. Diawali dengan ta. Taknya itu dia untuk selalu bicara satu laki-laki atau bukan? Satu laki-laki, berarti mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban. Takdirnya anta. Hatta la tata'akhkhara. Tata'akhkhara fil mudhari juga. Mana tata'akhkhara? Lambat. Fil apa? Mudhari juga. Dia dengan tak. Taknya untuk lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Bukan. Untuk apa? Faruk, kamu berwudu di masjid. Lawan bicara satu laki-laki. Berarti wujuban. Tadi yang Aisyah, dia apa? Tatawaddau lagi nih. Tatawaddau lagi nih fil bait. Berarti wa Aisyah tu tatawaddau. Nah, kan sama-sama tatawaddau tuh di awal. Ini Aisyah juga tatawaddau. Ini tatawaddau yang Aisyah tu tatawaddau Faruk. Dia fil mudhari, dia dengan taknya untuk lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Bukan. Itu untuk apa? Jawazan. Yang dibicarakan perempuan. Ahsan, jazakumullah khair wa alfi ahsan. Tamam, alhamdulillah. Jadi dilihat konteksnya ya. Kita baca nih biar selesai sampai tempat yang keempat. Jazakumullah khairan. Oke, fil mudhari'i al-mabdu'i bi ta'i khitabil wahidil mudzakkari. Kalau antum jumpa fil mudhari' diawali dengan ta, dilihat dulu, jangan asal langsung menghukumi oh ini dia wujuban. Enggak. Ini dia khitabil wahidil mudzakkari atau bukan? Lawan bicara satu laki-laki atau bukan? Kalau lawan bicara satu laki-laki baru itu dia wujuban. Selainnya bukan. Nanti ada bikhilaf itu yang setelahnya. Contohnya anta taqumu wa tadribu wa tantaliqu wa tastakhriju. Ai anta wujuban. Ada fi'il mudhari diawali dengan ta. Tapi dia tidak wujuban. Kenapa? Karena dia bikhilafil mabdu'i bi ta'i al-ghaibati. Dia di awal dengan tak, tapi untuk goibah yang dibicarakan perempuan itu yang dari tadi kita contohkan. Aisyah tu tatawaddau li'annaha tusolli. Ini dia yang dibicarakan perempuan, maka bukan wujuban. Tapi apa? Jawazan, takdirnya hiya nahu hindun taqumu hiya. Fa inna istitarahu jaizun, karena sesungguhnya sembunyinya itu boleh. La wajibun, bukan wajib. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Juga ada lagi fi'il mudhari diawali dengan ta. Dia bukan mustatir jawazan, bukan juga wujuban. Lihat, tapi nampak domirnya. Wa bi khilafil mabdu'i bi ta'i khitabil wahidati.
Dan berbeda halnya dengan yang diawali dengan ta. Khitab, lawan bicara taknya. Tapi untuk al-wahidati, lawan bicara perempuan. Tadi syaratnya apa? Lawan bicara laki. Ini dia lawan bicara perempuan. Dia nampak dominan, enggak sembunyi jawaza, enggak sembunyi wujuban, tidak, tapi nampak. Awil tasniyati atau lawan bicara tapi untuk musanna. Awil jam'i lawan bicara tapi untuk jamak, laki-laki atau perempuan. Fa innahu yabrazu fil jami'i, karena sesungguhnya domir tersebut nampak pada semuanya. Yaitu kalau untuk lawan bicara satu perempuan, bagaimana contohnya? Taqumina. Ini dia lawan bicara perempuan nih. Antum kalau bicara sama perempuan begini dia dikasih ya. Taqumina, takulina. Di sini domirnya nampak. Mana domirnya habli? Mana domirnya? Hah? Ya ahsan. Keren tak ya. Wa taqumani. Mana domirnya? Zakaria. Ayo lo. Gimana nih Zakaria? Bingung dah tuh. Taqumani. Mana domirnya? Waduh, ini nggak bisa time ting-tong nih, banyak banget nih. Ada ta, ada ko, ada waw, ada mim, ada alif, dan nun. Kalau cuma dua bisa time ting-tong. Ayo. Mana domirnya? Domirnya takumani tuh taknya, apa koknya, atau wawnya, atau mimnya, atau alifnya, atau nunnya? Taknya. Mana Khalil? Alif, ahsan tuh. Domirnya apa Zakaria? Alif, ahsan. Nah lihat nih, pulpennya nggak gerak tuh, lihat nih, pulpennya nggak gerak, nggak? Udah pintar. Kalau orang belajar, oh domirnya alif, anak buletin, ini domirnya, biar nanti tahu gitu. Ya gitu ya Zakaria ya, buletin lah. Wattaqumuna, domirnya mana di situ? Alfi. Wow, ahsan. Dan pertanyaan terakhir. Siapa yang belum ditanya? Gio. Nunnya apa itu dia? Isim fi'il atau huruf? Isim atau huruf? Apa azam? Huruf. Benar huruf. Ya dia huruf ya. Nunnya huruf. Dia huruf sebagai tanda ya atas rofaknya, nasab atau jazm. Karena taqumina, taqumani, taqumuna ketika rofa thubutun nun. Oke? Benar gak? Ketika mansub hadfun nun. Majzum nun juga, berarti dia huruf sebagai tanda. Ahsan, taqumna ketinggalan tuh di situ. Oh iya, taqumna. Yusuf, taqumna domirnya mana? Ayo lu. Pusing gak tuh? Mana domirnya? Tadi katanya nunnya huruf. Tadi kan kita katakan taqumina domirnya ya, nunnya huruf. Taqumani domirnya alif, nunnya huruf. Taqumuna domirnya waw, nunnya huruf. Ini taqumna habis antum. Mana domirnya? Kan dari tadi ya brozu nampak tuh. Nggak ada mustatir. Terkecoh gak tuh? Ini cuman yang punya ilmu aja. Ilmu kan apa? Pengetahuan yang pasti tuh. Enggak ragu-ragu. Yakin? Nun apa di sini namanya? Nun niswa. Domirnya nun niswa. Tadi sebelumnya kita katakan taqumina, taqumani, taqumuna nunnya sebagai tanda rofa. Berarti taqumna yang tanda rofa mana?
Yang bisa jawab pintar. Yang bisa jawab pintar, cerdas, bukan pintar, cerdas. Tahu pertanyaannya? Tadi Anda bilang takumina nunnya tanda rofa, oke? Takumani nunnya tanda rofa, takumuna nunnya tanda rofa, takunna nunnya domir. Lalu mana nun tanda rofanya? Apa? Dengar? Mim. Yang bisa jawab cerdas ya. Hah? Karena di sini takumna mabni. Mabni ala sukun. Karena bersama dengan nun nis. Wah, lihat tuh, jauh kan? Tiba-tiba ke mabni. Maka dari itu yang Anda bilang yang bisa jawab cerdas. Tapi insyaallah antum cerdas semua. Amin. Ats-tsalitsu yang ketiga. Fil mudhari'i al-mabdu'i bil hamzati lil mutakallimi wahdahu mudzakkaran kana aw muannatsan nahwu ana aqumu wa adribu ay ana. Ini mudah. Tempat yang ketiga pada fil mudhari al-mabdu'i bil hamzah, yang dimulai dengan hamzah, lil mutakallimi wahdahu, untuk orang yang berbicara sendiri. Ya saya, mudzakkaran kana aw muannatsan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu dia wujuban. Ya, antum lihat nanti fil mudhari dia dengan hamzah, udah itu pasti wujuban. Enggak usah pakai pertimbangan ini untuk laki-laki atau perempuan, ini untuk yang bicara atau yang dibicarakan, enggak. Udah dia pasti wujuban. Karena cuma itu. Ar-rabi'u fil mudhari'i al-mabdu'i bin nuni, ini juga sama, mudah, udah langsung. Diawali dengan nun dah, pasti dia itu wujuban. Fil mudhari diawali dengan nun, pasti wujuban. Dan nun kita udah tahu ada dua maknanya. Lil mutakallimi alladhi ma'ahu ghairuhu, untuk orang yang berbicara yang bersamanya selainnya, yaitu lebih dari satu. Misalnya ada dua orang. Lil mutakallim untuk orang berbicara, alladhi ma'ahu ghairuhu, yang bersamanya terdapat selainnya. Maksudnya apa? Dua orang, tiga orang. Ya kita banyak lebih dari satu. Awil mu'azzimi nafsahu, atau dia satu orang tapi mu'azzim nafsahu, dia mengagungkan dirinya. Kita sering jumpai dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqnas samaa wal arda, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Kami di sini untuk alladzi ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Mu'azzimi nafsahu. Lihat tuh, hati-hati kalau nggak belajar nahu. Banyak di luar sana yang habis dia di sini terkecoh. Dia berpikir, waduh berarti Allah ada banyak begitu kan. Padahal ini al-mu'azzimi nafsahu. Nahnu naqumu wa nadribu. Nah, itu udah mudah aja. Tempat yang keempat fil mudhari diawali dengan nun wujuban dah tuh. Fahadihi arba'atu mawadhi'a, maka ini adalah 4 tempat. Yastatiru fiha ad-dhamir wujuban, tersembunyi di dalamnya dhamir secara wajib. Lihat di sini, karena dia tersembunyi secara wajib. Lihat di sini, ini dalam ya. Antum pahami dulu. Pada 4 tempat ini dhamir tersembunyi di dalamnya secara wajib. Berarti fa'ilnya domir, cuman domir, pasti domir. Maka apa? Wala yarfa'u fiha al-fi'lu al-isma dhahira, dan tidak merofakkan padanya, yaitu fi'il tidak merofakkan apa? Isim zahir. Fi'il-fi'il tersebut di 4 tempat tadi tidak merofakkan isim zahir, hanya merofakkan domir. Karena domir di dalamnya wujuban, pasti domir tersembunyi di dalamnya. Dan tadi wujuban tidak bisa menempati kedudukan, zahir nggak bisa menempati kedudukannya. Isim zahir tidak bisa menempati kedudukannya. Maka fi'il-fi'il ini tidak bisa merofakkan isim zahir, hanya domir. Paham nggak tuh? Paham nggak? Masya Allah, anak suka tuh yang dia langsung banyak nulis. Subhanallah.
Soalnya ini cuman orang yang paham sebelumnya, dia baca ini paham. Kalau nggak paham sebelumnya nggak paham ini dia. Paham nggak? Coba Faruk jelasin gimana? Nggak tahu, nggak paham. Oke. Pada 4 tempat ini, domir tersembunyi di dalamnya secara wajib. Dan domir itu sebagai apa tadi? Fa'il, oke? Dan fa'il marfu. Ya, bisa naibul fa'il, bisa fa'il nanti. Pokoknya marfu. Domir secara wajib pasti domir. Maka dari itu apa? Fi'il ini tidak bisa merofakan isim zahir karena pasti domir udah. Karena itu dia di dalamnya mustatir wujuban, dan gitu maksudnya. Pasti domir. Wa imma mustatirun jawazan, kita baca dulu matanya. Kal muqaddari fi nahwi Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu. Dan yang kedua adalah mustatirun jawazan, tersembunyi secara boleh. Jadi boleh sembunyi ya boleh nampak. Bisa ditempati kedudukannya oleh isim zahir. Isim zahir bisa menempati kedudukannya. Seperti muqaddar pada contoh Zaidun yaqumu. Di sini dia jawazan karena bisa isim zahir menempati kedudukannya, bisa yaqumu Zaidun. Hindun taqumu, bisa taqumu Hindun, maka di situ dia jawazan. Wala yakunul mustatiru illa domira raf'in imma fa'ilan aw naibal fa'il. Dan tidaklah domir mustatir itu kecuali domir rafa'. Dan tidaklah mustatir kecuali itu adalah domir rafa'. Ini faedah ya. Jadi kalau ada domir mustatir itu pasti domir rafa', bukan domir nasab, bukan domir jar, pasti domir rafa'. Dan itu imma fa'ilan au naibal fa'il. Entah sebagai fa'il domir rafa'nya atau naibul fa'il. Ini yang faedah-faedah seperti ini sangat membantu ya. Jadi kalau ada domir mustatir, udah antum nggak usah pusing-pusingin ini menghukumi ini domir nasab, domir jar atau domir rafa', enggak. Pasti domir rafa'. Dan ketika antum menjumpai oh ini dia domir rafa' pada domir mustatir, nggak usah antum pusing-pusingin rafa'nya apa ini ya? Mubtada kah, khobar kah, fa'il, naibul fa'il, udah antara dua itu, fa'il atau naibul fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Alhamdulillah. Semoga bisa dapat dipahami, agak lama karena penting ya, tadi banyak yang terkecoh tentang fi'il mudhari yang diawali dengan ta. Tafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.